Barang siapa yang tidak mengkafirkan agama di luar Islam, atau barang siapa yang tidak mau mengatakan bahwa agama di luar Islam itu adalah agama kafir, kan Nasara, seperti halnya agama Nasrani, au syakka fi takfirihim, atau kemudian ragu dengan kekafiran mereka. Karena sekarang sudah kemana-mana merebak paham liberal, paham pluralisme agama yang berawal dari kampus-kampus, dari perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam, yang kemudian merembet ke pesantren-pesantren, hingga sebagian kiai, sebagian ustadz pun kemudian banyak yang terpengaruh dengan pemahaman liberal, dengan pemahaman pluralisme agama, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang ragu akan kekafiran agama di luar agama Islam. Dulu sebelum ada pluralisme agama, dulu sebelum ada gerakan Islam liberal, para ulama, para kiai, para ustadz, para santri di pesantren-pesantren, mereka yakin dengan keislamannya. Di luar Islam itu salah, di luar Islam itu kufur. Tapi sekarang ternyata ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, setelah merebak pemahaman sekuler, pluralisme agama, dan pemahaman-pemahaman sesat lainnya, hingga kemudian meracuni otak-otak santri, meracuni pemikiran para ustadz, sebagian kiai, kemudian banyak di antara mereka yang ragu akan kekafiran agama di luar agama Islam. Padahal kata Imam Nawawi rahimahullah, man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam, kan Nasara, seperti halnya Nasrani, au syakka fi takfirihim, atau kemudian ragu dengan kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau kemudian membenarkan ajaran-ajaran mereka, fahuwa kafirun, maka ia sudah termasuk kafir. Jadi awas ikhwah, bapak, ibu, akang, yayu, semua. Kalau kita ragu, kalimat ragu itu bukan hanya sekedar kita mengatakan saya itu ragu, bener nggak sih agama lain itu bakal masuk neraka? Saya itu ragu, bener nggak sih hanya Islam yang akan masuk ke dalam surga? Bukan hanya itu. Ketika ada satu pernyataan keluar dari lisan kita yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama hak, semua agama benar, apapun keyakinannya sama-sama menuju surga apabila jalan hidupnya merupakan jalan hidup yang penuh dengan kebaikan, maka ini orang sudah tanpa sadar sudah kafir. Mohon maaf lahir dan batin, kita sering membahas perkara-perkara yang membatalkan sholat, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan zakat, perkara yang membatalkan haji, yang membatalkan umroh. Padahal yang batal itu bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya zakat ataupun puasa, akan tetapi syahadat seseorang pun bisa batal, saudara. Syahadat juga rukun Islam, bukan hanya sholat yang rukun Islam. Syahadat juga rukun Islam, bukan hanya zakat yang rukun Islam. Syahadat juga rukun Islam, bukan hanya puasa, bukan hanya haji yang rukun Islam. Bahkan syahadat inilah rukun Islam yang pertama, di atas sholat, di atas zakat, di atas puasa, di atas haji. Maka kemudian di sini kita sebagai seorang muslim harus paham bahwa ternyata yang batal itu bukan hanya sholat, yang batal bukan hanya puasa, yang bisa batal bukan hanya haji, yang bisa batal bukan hanya umroh, bukan hanya zakat ataupun perkara-perkara ibadah lainnya. Syahadat pun bisa batal. Apa ustadz yang bisa membatalkan syahadat seseorang? Kalau yang membatalkan sholat itu kan kebanyakan gerak yang di luar daripada bagian rukun sholat. Kalau yang membatalkan zakat itu kan kalau misalnya
zakat dikeluarkan sebelum masuk haulnya atau sebelum sudah memasuki nisabnya. Yang membatalkan haji kan apabila kemudian kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah disyariatkan dalam kaitannya ajaran ibadah haji. Lalu apa yang kemudian membatalkan syahadat? Yang membatalkan syahadat diantaranya dijelaskan oleh para ulama ketika seseorang ragu dengan kebenaran Islam. Ketika seseorang ragu dengan kekafiran agama di luar Islam. Tapi Ustadz, kita kan harus toleransi. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Masa iya kita kemudian mengatakan agama di luar Islam agama kafir? Kayaknya nggak enak Ustadz kedengarannya. Mohon maaf lahir dan batin. Masalah toleransi itu masalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mengganggu mereka ketika mereka sedang ritual ibadah, itu toleransi. Kita tidak mengganggu mereka tentang kesukaan makanan dan minuman mereka, itu toleransi. Yang namanya toleransi bukan kemudian kita mengatakan, wih, ora popo, pada baik Islamnya bener, Nasrani bener, Hindu bener, Buddha bener, kabeh bener. Kang penting baik bisa manjing surga. Ini kayak kue ya segapun ilah kalau enak saja. Kita sebagai seorang muslim harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Yang Islam itu Islam, yang kafir itu kafir. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang baik, perkataan yang hak, yang apa adanya, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.